Halo semua, perkenalkan nama saya Vincent dari kelas BM4 dengan nomor induk 1921145. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi perkuliahan saya, yaitu manajemen pemasaran dengan dosen Bu Yanti Mayasari Ginting. Dan selanjutnya penjelasan dari saya. Untuk materi yang pertama yang akan saya jelaskan adalah menciptakan nilai kepuasan dan kesetiaan pelanggan. Dalam materi ini terdapat bagan organisasi tradisional dan bagan organisasi berorientasi pelanggan modern. Untuk yang tradisional itu memiliki top management, middle management, frontline people, dan customers. Sedangkan untuk modern customer oriented organization chart itu terdapat customer and frontline people. Untuk yang pertama, nilai yang dipikirkan pelanggan. Nilai yang dipikirkan pelanggan atau customer perceived value adalah selisih antara evaluasi calon pelanggan atas semua manfaat serta semua biaya tawaran tertentu dan alternatif-alternatif lain yang diperlukan. Untuk yang kedua, nilai pelanggan total atau total customer cost yang merupakan nilai moneter yang dipikirkan atas sekumpulan manfaat ekonomis, fungsional, dan psikologis yang diharapkan oleh pelanggan atas tawaran pasar tertentu. Untuk yang ketiga adalah biaya pelanggan total atau total customer cost. Sekumpulan biaya yang harus dikeluarkan pelanggan untuk mengevaluasi, mendapatkan, menggunakan, dan membuang tawaran pasar tertentu, termasuk biaya moneter, waktu, energi, dan psikis. Selanjutnya mengenai nilai pelanggan. Manfaat yang diberikan kepada pelanggan itu berdasarkan kebutuhan dan keinginan pelanggan untuk memenuhi manfaat ekonomis, fungsional, dan psikologisnya secara terus-menerus berdasarkan pemasaran hubungan yang dibangun antara pelanggan dan pemasar. Nah, untuk yang pertama itu apa sih nilai? Kalau nilai itu adalah tawaran pemasar kepada konsumen yang sesuai harapan pelanggan dan kepuasan pelanggan. Kalau begitu, apa itu kepuasan? Nah, kepuasan itu perasaan senang atau kecewa dari seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja ataupun disebut hasil produk yang dipikirkan terhadap kinerja atau hasil yang diharapkan. Jika kinerja berada di bawah harapan, maka pelanggan tidak puas. Dan sebaliknya juga. Nah, dan apa sih kesetiaan pelanggan itu sih? Ya, kesetiaan pelanggan itu komitmen yang dipegang kuat untuk membeli lagi atau berlangganan lagi produk atau jasa tertentu di masa depan meskipun ada pengaruh situasi dan usaha pemasar yang berpotensi menyebabkan peralihan perilaku. Tentunya, kesetiaan konsumen beragam pada merek toko, dan perusahaan tertentu. Selanjutnya, mengenai nilai masa hidup pelanggan atau CLV, Customer Life Value. Kalau di sini pemasaran seni menarik dan mempertahankan pelanggan yang mampu mendatangkan keuntungan. Dan apa sih CLV itu? Yaitu menggambarkan nilai sekarang arus laba masa depan yang diharapkan selama pembelian seumur hidup pelanggan. Selanjutnya, certification atau disebut juga kepuasan. Jika kinerja memenuhi harapan, maka mereka puas. Jika kinerja lebih besar dibanding harapan, maka sangat puas. Jika kinerjanya kecil dibanding yang diharapkan, maka mereka tidak puas. Nah, kepuasan itu apa sih sebenarnya? Kepuasan itu adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja produk terhadap kinerja yang diharapkan. Selanjutnya, kepuasan pelanggan. Manfaat total pelanggan yang lebih besar dari atau sama biaya total pelanggan. Kepuasan pelanggan pendorong utama bagi retensi pelanggan dan loyalitas pelanggan. Kepuasan karena dorongan harga. Sedangkan kebanyakan pelanggan mendasarkan kepuasan
pada keputusan pembelian atas tingkat kepuasan produk yang mereka butuhkan. Dan kepuasan pelanggan dapat diukur dengan umpan balik, survei pelanggan, riset pasar, dan forum diskusi online. Selanjutnya, yaitu kepuasan pelanggan pengukur kinerja pemasaran. Nah, di sini ada tabelnya, yaitu kualitas yang diharapkan, persepsi tentang kualitas secara menyeluruh, kualitas yang dialami, dan komunikasi pasar citra atau image, pengalaman sebelumnya, kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, retensi pelanggan dipengaruhi oleh kepuasan pelanggan. Kualitas pelayanan merupakan investasi pelanggan, aset perusahaan. Menjaga retensi pelanggan melalui pelaksanaan aktivitas program pelayanan pelanggan yang dapat memberi kepuasan pada pasar yang pilihannya relatif terbatas. Pelanggan tetap bertahan walaupun tidak puas. Biaya switching cost tinggi berdampak pada tingginya tingkat retensi pelanggan. Untuk pasar yang tingkat persaingan yang tinggi dengan banyak pilihan, banyak switching cost rendah, maka kepuasan pelanggan tidak menjamin terjadinya retensi pelanggan yang tinggi. Selanjutnya, retensi pelanggan. Kemampuan perusahaan untuk mempertahankan pelanggan itu ada mendapatkan hati pelanggan, memberi pelayanan terbaik, mempelajari apa yang dibutuhkan pelanggan saat ini, dan pelangganan butuh disapa dengan nama. Dan selanjutnya, ada juga tujuan dari retensi pelanggan, yaitu menggunakan hubungan dengan pelanggan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan, menggunakan informasi untuk memberikan pelayanan yang memuaskan, dan mendukung proses penjualan berulang kepada pelanggan. Selanjutnya, loyalty atau kesetiaan, yaitu merupakan komitmen yang dipegang kuat untuk membeli lagi atau berlangganan lagi produk atau jasa tertentu di masa depan meskipun ada pengaruh situasi dan usaha pemasaran yang berpotensi menyebabkan peralihan perilaku. Selanjutnya tentang menarik, mempertahankan, dan menumbuhkan pelanggan. Nah, para pelanggan semakin sulit dipuaskan. Kenapa? Karena lebih cerdas, lebih sadar harga, lebih menuntut, kurang memanfaatkan, dan didekati oleh lebih banyak pesaing dengan tawaran yang sama maupun lebih baik. Nah, tantangan bukan menghasilkan pelanggan yang puas, namun menghasilkan pelanggan yang senang dan setia. Perusahaan menyusun iklan, tenaga penjualannya, atau menemukan informasi pelanggan baru. Selanjutnya, tahap tersangka calon pelanggan pertama kali, pelangganan lama klien, anggota atau member, pendukung mitra. Selanjutnya, mengelola hubungan pelanggan yang kuat. Pertama, identifikasilah calon dan pelanggan Anda. Bedakan pelanggan berdasarkan kebutuhan dan nilai mereka bagi perusahaan Anda. Berinteraksi dengan masing-masing pelanggan untuk memperbaiki pembelajaran Anda tentang kebutuhan mereka masing-masing dan untuk membangun relasi yang lebih kuat. Sesuaikan produk, layanan, dan pesan dengan kebutuhan masing-masing pelanggan. Pemasaran massal dan pemasaran satu sama satu. Mengurangi tingkat penyeberangan pelanggan ke perusahaan lain, meningkatkan lamanya relasional pelanggan. Meninggikan potensi pertumbuhan masing-masing pelanggan melalui pangsa dompet atau share of wallet, penjualan silang, dan penjualan kelas produk di atasnya. Membuat pelanggan berlaba rendah menjadi lebih mampu menghasilkan laba untuk memuaskan hubungan kerja dengan mereka, memfokuskan usaha yang tidak seimbang pada pelanggan yang bernilai tinggi. Selanjutnya, menyerahkan mutu total. Atau di sini memperbaiki mutu semua proses, produk, dan jasa organisasi. Nah,
Mutu itu apa? Ya, mutu itu adalah jaminan terbaik atas kesetiaan pelanggan, pertahanan terbaik melawan persaingan asing, dan jalur menuju pertumbuhan dan pendapatan yang berkesinambungan. Selanjutnya, pemasaran basis data. Basis data pelanggan itu apa? Basis data pelanggan itu merupakan kumpulan terorganisir atas informasi menyeluruh tentang masing-masing pelanggan atau calon pelanggan yang terbaru. Dapat diakses dan dapat ditindaklanjuti untuk tujuan pemasaran seperti mendapatkan info awal tentang pelanggan, mengevaluasikan pelanggan, menjual produk atau jasa atau mempertahankan relasi. Dan pemasaran berbasis data itu apa? Ya, merupakan proses membentuk, mempertahankan, menggunakan basis data pelanggan dan basis data lain, seperti produk, pemasok, pedagang, perantara, untuk tujuan mengontak, melakukan interaksi, dan menjalin relasi. Selanjutnya, mengurangi perpindahan pelanggan, yaitu dengan cara 5 langkah ini. Yang pertama, tentunya menentukan dan mengukur tingkat retensi. Yang kedua, membedakan penyebab erosi pelanggan dan mengidentifikasikan pelanggan yang dapat dikelola dengan baik. Yang ketiga, mengestimasi beberapa banyak laba yang hilang ketika kehilangan pelanggan. Yang keempat, menggambarkan berapa banyak biaya untuk mengurangi angka perpindahan pelanggan. Dan kelima, mendengarkan pelanggan. Selanjutnya, materi mengenai persaingan di pasar global. Untuk materi kedua kita, yang pertama, ada tujuan permintaan dan kebutuhan konsumen terhadap produk dan jasa bertambah. Yang kedua, penawaran produk dan jasa dengan harga lebih baik bersaing dari negara lain dengan biaya tenaga kerja rendah. Yang ketiga, menghadapi tantangan persaingan tersebut melalui perbaikan berkelanjutan pada aktivitas bisnis yang terfokus pada konsumen, meliputi keseluruhan organisasi dan penekanan pada fleksibilitas dan kualitas. Yang pertama yang kita bahas adalah analisa persaingan. Analisa persaingan itu merupakan sebuah usaha untuk mengidentifikasi ancaman, kesempatan, atau permasalahan strategis atau strategy question yang terjadi sebagai akibat dari perubahan persaingan berpotensial serta kekuatan dan kelemahan pesaing. Nah, analisis persaingan bersifat dinamis. Pesaing dideskripsikan dan dianalisis, pesaing dievaluasi, serta kemudian tindakan pesaing diprediksi secara tepat. Yang dimaksud pesaing termasuk di dalamnya pesaing baru. Kalau analisis persaingan itu apa? Analisis persaingan itu merupakan aktivitas yang terus-menerus dilakukan dan memerlukan koordinasi informasi. Bisnis dan unit bisnis menganalisis pesaing dapat dengan cara menggunakan sistem intelijen pesaing. Untuk kepentingan itu, beberapa teknik dilakukan seperti pencarian database, survei konsumen, wawancara dengan pemasok, serta partisipan lainnya yang sesuai. Perekrutan karyawan pesaing termasuk mempelajari produk pesaing. Setiap teknik telah dikemukakan, tampak di dalamnya mengandung unsur titik kedinamisan. Selanjutnya, teori-teori mengenai pengertian bisnis. Di sini ada 4 tingkat persaingan berdasarkan tingkat substitusi produk. Yang pertama, persaingan merek. Terjadi apabila suatu perusahaan, para pesaingnya adalah perusahaan lain menawarkan produk dan jasa serupa pada pelanggan yang sama dengan harga yang sama. Misalnya, teh botol Sosro dengan Fresh Tea. Yang kedua, persaingan industri. Terjadi apabila suatu perusahaan menganggap para pesaingnya adalah semua perusahaan membuat produk atau kelas produk yang sama.
Misalnya teh botol sosro, industrinya tidak hanya industri teh dalam botol, tetapi sama industri minuman. Semua industri minuman. Karena itu pesaingnya adalah juga Coca-Cola, Aqua, dan lain-lain. Yang ketiga, persaingan bentuk. Terjadi apabila suatu perusahaan yang menganggap para pesaingnya adalah semua perusahaan yang memproduksi produk yang memberikan jasa yang sama. Misalnya, persaingan antara teh botol sosro dengan susu ultra, yogurt, dan lainnya. Yang keempat, persaingan generik. Terjadi apabila suatu perusahaan menganggap para pesaingnya adalah semua perusahaan yang bersaing untuk mendapatkan uang konsumen yang sama. Selanjutnya, tujuan analisa pesaing antara lain. Ada yang pertama, memahami arti perubahan karena perubahan itu perlu. Yang kedua, mengetahui arti dari pesaing. Ketiga, mendapat mengidentifikasikan pesaing. 4. Dapat menentukan sasaran yang diinginkan pesaing sehingga dapat membuat strategi yang untuk menghadapinya. Yang kelima, dapat mengidentifikasikan strategi yang dibuat pesaing. Yang keenam, mampu menganalisis kekuatan dan kelemahan pesaing. Ketujuh, mampu mengidentifikasikan reaksi pesaing. Nah, yang terakhir, mampu merencanakan strategi apa yang harus dibuat untuk menghadapi sang pesaing tersebut. Mengidentifikasikan si pesaing. Untuk mengetahui jumlah dan jenis pesaing serta kekuatan dan kelemahan yang mereka miliki, itu perusahaan perlu membuat peta pesaing yang lengkap. Pembuatan peta pesaingan yang digunakan untuk melakukan analisis pesaing memerlukan langkah-langkah yang tepat. Langkah-langkah ini perlu dilakukan agar analisis pesaing tepat sasaran dan tidak salah arah. Langkah pertama yang perlu dilakukan perusahaan adalah tentunya dengan mengidentifikasi seluruh pesaing yang ada dulu. Selanjutnya, langkah ini diperlukan agar kita mengetahui secara utuh identifikasi pesaing meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu adanya jenis produk yang ditawarkan. Melihat besarnya pasar yang dikuasai atau market share pesaing. Yang ketiga, identifikasi peluang dan ancaman. Yang keempat, identifikasi keunggulan dan kelemahan pesaing tersebut. Kemudian, menentukan sasaran pesaing. Sebagaimana dijelaskan di awal, bahwa pesaing ada dua jenis, yaitu pesaing dekat dan pesaing jauh. Pesaing dekat adalah perusahaan yang memproduksi barang yang hampir sejenis. Kalau begitu, pesaing jauh adalah perusahaan yang memiliki produk yang mirip. Contohnya, pesaingan untuk bank adalah lembaga keuangan yang kegiatannya memiliki kesamaan dengan bank. Setelah kita mengetahui pesaing dan market share yang dikuasai, kita perlu mengetahui sasaran dari pesaing dan siapa yang menjadi target mereka selanjutnya. Sasaran pesaing antara lain memaksimalkan laba, memperbesar market share, meningkatkan mutu produk, dan mungkin juga mematikan atau menghambat pesaing lainnya. Selanjutnya, identifikasi strategi pesaing. Tujuan perusahaan dalam menjalankan usaha atau bisnis adalah untuk memenangkan pesaingan. Nah, oleh karena itu, setiap perusahaan memiliki strategi tersendiri untuk mematikan lawannya. Semakin ketat persaingan, maka semakin canggih strategi yang dijalankan. Strategi untuk mematikan atau memperlemah lawan selalu dilakukan. Siapa yang lengah akan terkena dampaknya. Bukan tidak mungkin setiap strategi dijalankan memiliki kemiripan. Oleh karena itu, perusahaan harus pandai memulai dan mengakhiri. Perusahaan harus memantau strategi pesaingnya secara kontinu. Karena pesaingnya yang cerdik atau merevisi strategi mereka dari waktu ke waktu.
Jelaslah bahwa perusahaan juga harus mewaspadai perubahan-perubahan yang diinginkan pelanggan. Dan bagaimana para pesaing merevisi strategi mereka untuk memenuhi hasrat yang diinginkan oleh para pelanggan tersebut. Selanjutnya, analisa SWOT yang kepanjangannya Strength, Weakness, Opportunities, and Threats. Analisa SWOT adalah alat yang digunakan untuk mengidentifikasikan isu-isu internal dan eksternal yang mempengaruhi kemampuan kita dalam memasarkan produk. Pertama, kita harus mengetahui kekuatan dan kelemahannya. Untuk mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan suatu produk, kita harus mencermati isu-isu dalam organisasi yang mempengaruhi kemampuan kita menjual produk ke pasar dan sponsor. Jika perusahaan menilai produk tersebut sebagai prioritas dan peluang untuk meningkatkan profitabilitas, maka produk tersebut menjadi sebuah kekuatan. Namun, jika perusahaan memandang produk tersebut sebagaimana pemborosan sumber daya, maka produk dan kegiatan produksi tersebut menjadi kelemahannya. Tentunya kita harus tahu peluang dan ancaman. Langkah yang perlu dilakukan adalah menganalisa semua faktor luar organisasi yang mungkin mempengaruhi produk atau kegiatan produksi. Analisa eksternal ini akan membantu kita mengidentifikasi peluang dan ancaman. Setelah menentukan ancaman-ancaman selanjutnya, perusahaan atau pemasar bisa memperhitungkan ulang situasi dan menganalisa bagaimana cara mengubah ancaman itu menjadi peluang. Penting sekali memusatkan perhatian pada masing-masing ancaman saat kita menjalankan perencanaan untuk memastikan keberhasilan. Pengkategorisan suatu ancaman akan menentukan cara kita merespon ancaman untuk meminimalkan efeknya. Tentunya pengkategorisan suatu ancaman dan menentukan cara kita merespon ancaman untuk meminimalkan efeknya, seperti monitor dan analisa, strategi kontingensi, analisa in-depth, dan strategi pengembangan. Analisis kekuatan dan kelemahan pesaing. Michael Porter telah mengidentifikasi 5 kekuatan, dan 5 kekuatan tersebut adalah para pesaing industri, calon pendatang, institusi pembeli, dan pemasok. Adapun 5 ancaman yang ditimbulkan kekuatan tersebut adalah ancaman persaingan segmen yang ketat, ancaman pendatang baru, ancaman produk substitusi, ancaman peningkatan kemampuan, dan kekuatan posisi tawar pemasok. Yang pertama itu mengenai ancaman persaingan segmen yang ketat. Segmen tertentu menjadi tidak menarik jika ia telah memiliki pesaing yang banyak, kuat, atau agresif. Yang kedua, ancaman pendatang baru. Daya tarik segmen berbeda-beda menurut tingginya pembahasan untuk masuk dan keluarnya. Yang ketiga, ancaman produk substitusi. Segmen yang tertentu menjadi tidak menarik jika terdapat substitusi produk yang aktual atau potensial. Yang keempat, ancaman peningkatan kekuatan posisi tawar pembeli. Segmen tertentu menjadi tidak menarik jika pembeli memiliki kekuatan posisi tawar atau bargaining power yang kuat atau semakin meningkat. Yang kelima, ancaman peningkatan kekuatan posisi tawar pemasok. Segmen tertentu menjadi tidak menarik jika para pemasok perusahaan mampu menaikkan harga atau mengurangi kuantitas yang mereka pasokkan. Selanjutnya mengenai strategi produk, materi ketiga kita yang akan saya bahas. Pertama, produk merupakan solusi atau jawaban akan kebutuhan atau harapan yang ditawarkan oleh suatu perusahaan. Manajer bisnis berfokus pada detail teknis dalam memproduksikan produk. Konsumen berfokus pada total manfaat yang ditawarkan.
Dan barang dapat disentuh dan dilihat, dicium. Jasa merupakan tindakan yang dilakukan oleh satu pihak untuk pihak lain. Tidak berwujud, tidak dialami, digunakan atau dikonsumsi, yang merupakan nonton, film, ataupun ingatan. Lifski dipinjam namun tidak dimiliki. Di sini terdapat 4 komponen dalam produk dalam bauran pemasaran. Yang pertama mengenai produk. Adanya keragaman produk, kualitas, desain, ciri, nama merek, kemasan, ukuran, pelayanan, dan garansi, dan juga imbalan. Yang kedua, bauran pemasaran dalam harga. Daftar harga, rabat ataupun diskon. Ketiga, potongan harga khusus. Keempat, periode pembayaran. Yang kelima, syarat kredit. Selanjutnya, promosi. Promosi penjualan, periklanan, tenaga penjualan, kehumasan atau public relation, dan pemasaran langsung. Yang keempat, tempat. Saluran pemasaran, cakupan pasar, pengelompokan, lokasi, persediaan, dan transportasi. Selanjutnya, dalam keragaman produk. Kumpulan seluruh produk dan barang yang ditawarkan penjual tertentu kepada pembeli, yaitu Coulter 2007, hubungan antara keberagaman produk dan perilaku konsumen dalam melakukan keputusan pembelian sangat erat kaitannya pada kelangsungan penjualan suatu perusahaan, yang terdiri dari nama produk, kategori produk, komposisi produk, variansi rasa, dan keunggulan produk. Selanjutnya, strategi keragaman produk merupakan upaya yang dilakukan produsen atau pengusaha untuk membuat produk serupa seragam yang beragam baik dari keragaman bentuk, ukuran, dan rasanya. Dan menurut Coulter dan Armstrong pada 2008, kualitas adalah karakteristik dari sebuah produk yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang telah ditentukan dan bersifat laten. Menurut Coulter dan Armstrong pada 2008 ayat 272, kualitas produk adalah salah satu sarana positioning utama pasar. Kualitas memiliki dampak langsung pada kinerja produk dan jasa. Terdapat kinerja. Apa itu kinerja? Yaitu karakteristik operasi dan produk inti atau core product yang dibeli. Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan atau feature. Itu karakteristik sekunder atau pelengkap. Kesesuaian dengan spesifikasi atau conformance to specification, yaitu sejauh mana karakteristik, desain, dan operasi memenuhi standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk keandalan atau reliability, yaitu kemungkinan kecil akan mengalami kerusakan atau gagal pakai. Selanjutnya, daya tahan atau durability berkaitan dengan berapa lama produk tersebut dapat terus digunakan. Dimensi ini mencakup umur teknis maupun umur ekonomis. Estetika atau estetike, yaitu daya tarik produk terhadap panca indera. Selanjutnya, kualitas yang dipersepsikan atau perceived quality merupakan persepsi konsumen terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk. Selanjutnya, dimensi kemudahan perbaikan atau serviceability meliputi kecepatan, kemudahan penanganan keluhan yang memuaskan. Ada juga dimensi bukti langsung atau physical evidence, yang merupakan fasilitas fisik, pelengkapan pegawai, dan sarana komunikasi. Untuk dimensi kehandalan atau disebut reliability, itu pemberi jasa memiliki kemampuan dan keterampilan dalam memberikan jasa kepada penerimanya. Selanjutnya, dimensi daya tanggap yang sering juga disebut responsiveness, responsibilitas, bila para stafnya menunjukkan kesigapan dalam menanggapi apa yang menjadi kesulitan konsumen. Selanjutnya, dimensi jaminan atau assurance
memberikan kepastian kepada konsumen bahwa resiko telah diminimalisir, sedemikian sehingga mereka terbebas dari bahaya yang mungkin timbul sehubungan dengan jasa yang dikonsumsi. Selanjutnya, dimensi empati. Kemampuan berkomunikasi yang baik dalam menjalin hubungan dengan konsumen dan memiliki perhatian yang tulus, bukan dibuat-buat terhadap kebutuhan konsumen. Selanjutnya, dimensi pemahaman terhadap pelanggan. Pemberi jasa memberikan jasa kepada penerimanya akan dipengaruhi oleh bagaimana pemahaman pemberi jasa terhadap konsumennya. Nah, keindahan desain dalam dunia bisnis amatlah penting dan menunjang kesuksesan sebuah bisnis. Tantangan sebuah brand pada saat ini adalah bagaimana menggunakan keindahan desain sebagai strategi marketing yang efektif. Desain yang baik adalah desain yang mampu menjembatani kebutuhan dan aspirasi customer serta memenuhi target atau tujuan yang diinginkan. Ciri khas produk atau fitur produk yang sangat unik dan berbeda dari pesaing lainnya. Sensory, sight, taste, smell, sound, and feel. And structural element, physical characteristic of the marketing message. Selanjutnya, brand management. Yang pertama adalah lakukan persoalan. Ini dapat dilakukan para pelaku usaha dengan cara menambahkan varian baru pada produk mereka. Untuk perluasan yang kedua, perluasan merek atau brand extension. Strategi ini dilakukan beberapa perusahaan yang besar untuk menguasai pasar. Mereka memanfaatkan merek yang sudah dikenai banyak orang untuk mengeluarkan produk baru guna menjangkau pangsa pasar yang lebih luas. Selanjutnya, 3. Gunakan strategi. Selain menambahkan varian baru pada produk Anda, salah satu strategi pemasaran lainnya bisa digunakan, yaitu menggunakan tambahan merek untuk kategori produk yang sama. Strategi ini dilakukan para pengusaha untuk menarik minat konsumen dari berbagai kalangan. Yang keempat, luncurkan merek baru. Jika sebuah perusahaan meluncurkan sebuah produk baru dalam kategori baru, namun tidak memungkinkan untuk menggunakan merek yang sudah ada, maka tidak ada salahnya jika mereka menawarkan sebuah merek baru bagi produk yang akan mereka luncurkan. Yang kelima, gunakan merek bersama. Yang dimaksud dengan merek bersama yaitu menggabungkan 2 atau lebih merek yang sudah terkenal dalam sebuah penawaran. Strategi ini telah dijalankan oleh Aqua dan Danone dalam memasarkan produknya. Kemudian, elemen-elemen dari merek adalah nama, logo, simbol, desain, slogan, dan kemasan. Beberapa kriteria yang harus diperhatikan juga dalam pemilihan elemen merek, yaitu harus mudah diingat. Apa sih maksudnya? Yaitu merupakan elemen merek yang dipilih hendaknya mudah diingat atau dikenali dan disebut maupun diucapkan. Bisa juga pada simbol, logo, nama yang digunakan hendaknya menarik, unik sehingga menarik perhatian masyarakat untuk diingat atau dikonsumsi. Kedua, memiliki makna. Elemen merek hendaknya mengandung sebuah makna maupun penjelasan atau deskripsi dari produk. Ketiga, menarik dan lucu. Pendekatan lain untuk meningkatkan perhatian konsumen adalah dengan variasi elemen merek yang unik, lucu, pemilihan elemen yang kaya dan akan visualisasi dan imajinasi. Yang keempat, fleksibel. Elemen merek dapat dimengerti dan tetap dapat diterima oleh daerah atau pasar, bahkan budaya lain. Nama yang digunakan pun tidaklah terlalu sulit untuk diterjemahkan. Kelima, harus legal. Artinya brand elemen tersebut sah menurut hukum dan undang-undang yang sehingga berada di bawah perlindungan hukum. Pemilihan warna dasar yang menarik dan cenderung lebih mengundang perhatian. Memiliki ciri khasnya masing-masing, memuat informasi yang tentang produk, memuat kenyamanan
bagi konsumen yang melihatnya memberikan kesan yang lebih positif, memiliki kekuatan emosional yang tinggi. Kalau garansi itu apa? Garansi merupakan jaminan dari perusahaan bahwa pelanggan akan mendapatkan produk terbaik. Dan jika terjadi kerusakan, cacat, atau produk tidak sebagaimana mestinya, pelanggan akan mendapatkan gantinya atau mendapatkan pelayanan perbaikan atau value. Garansinya juga merupakan program yang seringkali efektif untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Pelanggan akan merasa tenang dan akan adanya jaminan. Dan akan timbulnya kepercayaan terhadap perusahaan akan meningkat pula. Pelayanan sangat bergantung pada faktor manusia yang jauh lebih sulit distandarisasi. Tak mengherankan, perusahaan-perusahaan jasa dapat dikatakan sering kehilangan keberanian untuk memberikan garansi, diproduksi atau dikonsumsi bersamaan. Ada berbagai jenis garansi, seperti garansi harga termurah, garansi barang terlengkap, garansi tepat waktu, misalnya untuk penerbangan, travel, angkutan bus, dan paket. Garansi pun nasional yang tinggi, garansi spare part dan kemudahan mendapatkan spare part, garansi servis dalam waktu kurang dari 3 jam, kurang dari 24 jam, misal untuk bisnis fotokopi. Syarat untuk garansi yang efektif. Untuk bisa menjalankan program garansi ini dengan efektif atau agar berhasil dengan baik, maka perusahaan perlu memperlihatkan beberapa syarat garansi untuk produk berikut ini. Tidak rumit atau bersyarat, sederhana dan komunikatif, mudah dimengerti dan dikomunikasikan, ada benefit untuk pelanggan, dan prosedur garansi mudah dikerjakan atau diskusi. Faktor-faktor garansi produk yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, cost benefit. Cost benefit mempertimbangkan apakah perusahaan sudah memperhitungkan besarnya biaya yang muncul dan benefit yang akan didapat perusahaan. Selanjutnya, kondisi pasar atau konsumen yang tidak jujur. Pertimbangan pasar, konsumen, atau lingkungan konsumen itu sendiri. Apakah akan mendukung program tersebut atau malah menyulitkan perusahaan karena adanya program tersebut. Yang ketiga, ada faktor eksternal atau controller, bisa juga uncontrollable area. Pertimbangan faktor apa saja yang dianggap penting oleh konsumen dan bisa meningkatkan kepuasan pelanggan jika bisa dipenuhi. Sekian itu saja dari penjelasan saya. Mohon bila adanya kesalahan kata dalam materi yang saya sampaikan pada video ini, mohon maaf. Bila ada pun kata-kata yang menyinggung, saya juga mohon maaf. Dan itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih.